Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33 sampai dengan 35. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan demikian, dan dengan kuasa yang besar, katakan bersama saya kuasa yang besar. Amin. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan bersama saya, kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, kuasa yang besar, kasih karunia yang melimpah-limpah, berjalan bersama-sama. Amin. Selanjutnya dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kalau saudara perhatikan perikop ayat ini, judul perikopnya adalah cara hidup jemaat. Ayat ini menceritakan bagaimana caranya hidup jemaat mula-mula. Jadi ada saatnya di mana gereja, umat Tuhan ada dalam suatu keadaan di mana mereka memiliki kuasa yang besar dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sehingga tidak ada seorang pun yang hidupnya berkekurangan. Sekali lagi saya ulangi, ayat ini menjelaskan bagaimana caranya hidup jemaat mula-mula. Jadi ada saatnya di mana gereja mereka memiliki kuasa yang besar, kemudian mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sehingga tidak ada seorang pun yang hidupnya berkekurangan. Hal ini mengingatkan kepada saya apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Dituntunnya mereka keluar membawa emas dan perak sehingga tidak ada seorang pun dari suku-suku mereka yang tergelincir. Tidak ada. Zero. Nol. Tidak ada. Tuhan membawa bangsa ini keluar dari Mesir dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tergelincir kakinya. Tua, muda, besar, kecil, ketika mereka keluar dari Mesir semuanya berjalan kaki. Tidak ada yang digendong, tidak ada yang ditandu. Semuanya sehat keluar jalan kaki. Kenapa? Karena semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Ambil satu domba Paskah, dagingnya kamu makan, darahnya kamu oles. Ini berbicara tentang Tuhan, saudara Tuhan saya, yang namanya Yesus. Dan apa yang mereka lakukan semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, ini yang menyelamatkan mereka. Mereka keluar dari Mesir, mereka bukan hanya dibebaskan dari tulah kemusnahan, tapi mereka menerima kebebasan atas tubuh mereka. Keluar dari Mesir, semuanya berjalan kaki, sehat, tidak ada yang tergelincir, satu pun tidak ada, zero. Dan saya percaya di akhir zaman ini, gereja Tuhan akan mengalami hal yang lebih dahsyat lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Ketika rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sesuatu terjadi kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka mengalami kuasa yang besar. Kemudian kasih karunia melimpahi hidup mereka. Akibatnya tidak ada seorang pun yang hidupnya berkekurangan. Kalau halnya demikian, artinya ada sesuatu yang luar biasa dengan berita kebangkitan Yesus. Ada apa dengan berita kebangkitan Yesus? Saya percaya berita kebangkitan Yesus adalah
Injil. Kabar baik. Amin. Minggu yang lalu kita sudah pelajari, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika Injil diberitakan, perhatikan baik-baik, di situ kekuatan Allah, kuasa Allah dilepaskan. Dan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah, kebenaran yang berasal dari Allah, gift of righteousness. Kebenaran karena iman. Alkitab mengatakan Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Amin. Jadi kebenaran Allah diberitakan di sini. Waktu kebenaran Allah diberitakan, maka kekuatan Allah akan dilepaskan untuk menyelamatkan. Itu sebabnya jangan pernah heran ketika mereka memberitakan kebangkitan Yesus, mereka mengalami kuasa yang besar. Kuasa Allah dilepaskan. Dan ingat baik-baik, berita kebangkitan Yesus adalah kabar baik, Injil. Setiap kali Injil diberitakan, Injil akan membuat saudara tidak lagi melihat kepada dirimu, tapi Injil akan membuat saudara selalu melihat kepada Yesus. Semakin saudara melihat kepada Yesus, saudara semakin mengenal Yesus. Dan apa yang terjadi minggu yang lalu kita pelajari, ketika saudara mengenal Yesus lebih lagi, kasih karunia melimpahi kamu. Itu sebabnya jangan pernah heran ketika mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik, kasih karunia melimpahi hidup mereka. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang hidupnya berkekurangan. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hidup dalam kebenaran Injil, percaya kabar baik, betul? Kemudian percaya sesuatu yang benar. Jadi ada sesuatu yang luar biasa dengan berita kebangkitan Yesus. Apa artinya Yesus bangkit buat saudara? Apa artinya dia mati, dia bangkit? Yesus mati, Yesus bangkit. Untuk membawa saudara, membawa saya masuk ke dalam suatu sistem kehidupan yang baru. Apa itu? Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saya perhatikan baik-baik, di sini ada dua hal, hukum Taurat dan kasih karunia. Ada dua sisi di sini. Sisi yang pertama adalah hukum Taurat, sisi yang kedua adalah kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaan saya, kebenaran ada di posisi yang mana? Apakah ada di posisi hukum Taurat atau di posisi kasih karunia? Di posisi kasih karunia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sudah memisahkan antara hukum Taurat dengan kebenaran. Apa yang sudah Tuhan pisahkan, saudara jangan satukan. Dan sekarang Tuhan sudah mempersatukan antara kasih karunia dan kebenaran. Apa yang sudah Tuhan persatukan, jangan dipisahkan. Sekarang banyak orang Kristen yang mau memisahkan apa yang sudah Tuhan persatukan. Banyak orang yang berkata, oh kasih karunia itu kemurahan Tuhan. Tapi kebenaran itu adalah firman Tuhan yang keras. Dengan kata lain mereka mau berkata, kasih karunia Tuhan itu baik. Tapi kita juga harus memberitakan firman Tuhan yang keras. Banyak orang Kristen yang sekarang ingin memisahkan apa yang sudah Tuhan persatukan. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, dalam bahasa aslinya, terjemahannya, kasih karunia dan kebenaran ini merupakan bentuk tunggal, satu kesatuan. Kasih karunia adalah kebenaran, kebenaran adalah kasih karunia. Amin. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan di sini? Banyak orang berpikir kebenaran yang memerdekakan di sini adalah hukum Taurat. Bukan. Ingat, Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak mungkin Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu harus tahu hukum Taurat. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka sudah tahu hukum Taurat. Sejak kecil mereka sudah tahu. Dan mereka ahli. Tidak mungkin Yesus berkata kepada ahli, kamu harus tahu hukum Taurat akan memerdekakan kamu. No, mereka sudah tahu. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan di sini? Kasih karunia. Yesus berkata kepada orang yang sudah tahu hukum Taurat, kamu harus tahu kasih karunia.
Karena kasih karunia akan memerdekakan kamu. Amin. Hukum Taurat tidak menyingkapkan isi hatinya Tuhan. Hukum Taurat hanya berisi pernyataan Tuhan. Hukum Taurat sifatnya menuntut, tapi kasih karunia sifatnya menyediakan. Kenapa? Karena kasih karunia menyatakan kemurahan dan kebaikannya Tuhan. Hukum Taurat sifatnya menuntut, kasih karunia menyediakan. Hukum Taurat menuntut kebenaran, tapi kasih karunia menyediakan kebenaran. Hukum Taurat menuntut setiap orang berdosa harus mati, tapi kasih karunia menyediakan kematian di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Amin. Jadi saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi saudara dan saya telah dibawa masuk ke dalam satu sistem hidup yang baru, yaitu hidup di bawah kasih karunia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan saudara dan saya sekarang disebut pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Bukan terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Jadi bukannya berarti kalau Alkitab mengatakan saudara dan saya adalah pelayan perjanjian baru, bukannya berarti sekarang saya tidak boleh lagi berkhotbah dari perjanjian lama, bukan itu artinya. Bukan berarti saudara nggak boleh lagi baca perjanjian lama, bukan itu artinya. Sampai hari ini pun saya masih berkhotbah dari perjanjian lama. Betul? Sampai hari ini pun saya percaya saudara juga masih baca perjanjian lama. Amin. Karena kita percaya seluruh Alkitab dari depan sampai belakang, perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya tidak lain tidak bukan hanya berbicara tentang satu nama. Hanya berbicara tentang anaknya. Siapakah dia? Yesus Kristus. Perjanjian baru jelas berbicara tentang Yesus, perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus, tapi Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk tokoh. Kalau saudara masih ingat peristiwa ketika Allah mencobai Abraham. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yang paling kau kasihi. Bawa dia ke bukit, persembahkan dia di sana. Di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa Allah menyebut Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Padahal anak Abraham ada dua, Ishak dan Ismail. Karena Allah ingin menunjukkan tentang anaknya yang paling dia kasihi. Yang tunggal, yang paling dia kasihi. Selanjutnya besok pagi, Abraham membawa Ishak naik ke atas bukit. Membawa kayu bakar di punggungnya. Ini menggambarkan tentang anaknya naik ke atas bukit Golgota memikul kayu salib. Memang pada akhirnya Allah berkata, Abraham stop. Jangan kau apa-apakan anak ini. Sebab sekarang aku tahu engkau begitu mengasihi aku. Karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal yang paling kau kasihi. Apakah saudara bisa melihat gambaran tentang Yesus di sini? Kalau saudara bisa melihat gambaran tentang Yesus, saudara juga bisa berkata hal yang sama. Tuhan, sekarang aku tahu engkau begitu mengasihi aku. Karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal yang paling kau kasih. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik. Seluruh Alkitab saudara berbicara tentang Tuhan Yesus. Ketika saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat Yesus di dalamnya. Dan ketika saudara melihat, percaya, maka saudara akan dibenarkan. Banyak orang yang tidak percaya hanya melihat dan percaya dibenarkan. No, kita harus berbuat sesuatu Pak untuk dibenarkan. No, Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman, karena percaya. Abraham percaya sebab itu dia dibenarkan. Amin. Lalu percayalah Abraham, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan juga berkata, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Mungkin banyak orang yang berkata, Pak jangan ngomong begitu Pak, nanti orang Kristen hidupnya semakin seenak-enaknya. No. Saya percaya, apa yang saya beritahu sama saudara adalah akarnya. Akarnya baik. Kalau saudara percaya sesuatu yang benar, saya percaya. Buahnya, hidupmu pasti benar. Dan saya mau kasih tahu, biarlah kasih karunia mengerjakan bagiannya. Dan saya percaya kasih karunia lebih besar dari dosamu.
Roma pasal 6. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Seberapa banyak di antara saudara yang mau hidupnya tidak lagi dikuasai dosa? Amin. Bagaimana caranya? Jangan hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Tetapi banyak orang yang takut memberitakan kasih karunia. Dan saya percaya rasa takut ini bukan berasal dari Tuhan, tapi rasa takut ini berasal dari si jahat. Kenapa? Karena iblis, setan akan mempergunakan hukum Taurat. Dia mau saudara hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dia akan mempergunakan hukum Taurat untuk mendakwa saudara. Iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dan setan dalam bahasa Ibrani artinya prosecutor at law. Penuntut hukum, dia pendakwa. Apa fungsinya pendakwa? Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau ada seorang pendakwa mendakwa saudara, ketika seorang pendakwa mendakwa saudara, maka apa yang dia lakukan? Dia tidak akan pernah memperkatakan sesuatu yang baik tentang saudara. Tidak pernah. Jangan berharap. Itu pendakwa. Ketika pendakwa mendakwa saudara, maka dia tidak akan pernah memperkatakan sesuatu yang baik tentang saudara. Dia hanya memperkatakan semua yang buruk tentang saudara. Jadi sebelum iblis mencuri, membunuh, membinasakan saudara, dia terlebih dahulu harus berhasil membuat saudara menerima segala sesuatu yang dia katakan tentang saudara. Tentunya yang buruk. Dia harus berhasil mendakwa saudara. Itu yang akan dia lakukan. Perhatikan baik-baik. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Siapakah pendakwa di sini? Iblis, si jahat yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dengan apa iblis mendakwa saudara? Dengan hukum Taurat. Dia akan mempergunakan hukum Taurat untuk mendakwa saudara. Ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, dia akan mendakwa saudara. Ketika saudara berbuat sesuatu yang baik, perhatikan baik-baik, maka dia tidak akan pernah memperkatakan yang baik tentang saudara. Dan dia akan berkata, belum cukup. Dan iblis tidak pernah membuat saudara melihat kepada Yesus. Dia selalu membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Ini yang dia lakukan. Jangan ingat baik-baik. Selalu melihat kepada Yesus. Karena Yesus adalah identitas saudara, identitas saya. Kebenaran Yesus, kebenaran saudara. Kebenaran, kekudusan Yesus, kekudusan saudara. Ketika saudara melihat Yesus, amin, apa yang terjadi? Saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya menjadi sama seperti Yesus. Amin. Kita kembali ke ayat yang tadi. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Perhatikan baik-baik. Konteksnya adalah hukum yang tertulis mematikan. Konteksnya adalah ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Apa yang terjadi? 3.000 orang mati. Itu sebabnya dikatakan hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Konteksnya adalah ketika Allah memberikan Roh Kudus. Ketika orang percaya berkumpul di ruangan atas. Apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Menerima hidup yang baru. Pertanyaan saya, saudara ada di gunung yang mana sekarang? Di Gunung Sinai atau di Bukit Sion?
kalau hari ini saudara masih berdiri di Gunung Sinai, atau pelayananmu masih berdiri di Gunung Sinai, pindahkan gunung saudara. Dari Gunung Sinai ke Bukit Sion. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Perhatikan baik-baik, pelayanan yang memimpin kepada kematian. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Konteksnya adalah huruf yang terukir pada loh-loh batu, konteksnya adalah berbicara 10 hukum Taurat. Karena 10 hukum Taurat ditulis pada 2 buah loh batu. Nah, artinya apa? Pelayanan yang menggunakan 10 hukum Taurat, pelayanannya memimpin saudara kepada kematian. Ini berbahaya. Kelihatannya baik. Tapi tanpa saudara sadari, ketika pelayanan yang demikian mengajarkan kepada saudara 10 hukum Taurat, justru memimpin saudara kepada kematian. Amin. Itu sebabnya Roh Kudus tidak pernah mensupport hal-hal yang berbau hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat memimpin kepada kematian. Dan saya percaya Roh Kudus tidak pernah mensupport saudara untuk hal-hal yang berbau 10 hukum Taurat. Kalau saya tanya sama saudara, apa hukum yang ke-7? Maka saya percaya tidak ada seorang pun yang hafal. Dan saya juga tidak hafal. Apa hukum yang ke-8? Enggak banyak orang yang hafal. Kenapa? Dan saya percaya Roh Kudus tidak pernah mensupport saudara untuk mengingat hukum Taurat. Tetapi untuk hal-hal yang berbau kasih karunia. Contohnya ayat ini, sekalipun ayat ini panjang, saya percaya Roh Kudus memberikan kemampuan, mensupport sekalipun anak kecil bisa hafal ayat ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Untuk ayat seperti ini, yang berbau kasih karunia, Roh Kudus mensupport, bahkan anak kecil pun bisa menghafal. Roh Kudus tidak pernah mensupport hal-hal yang berbau hukum Taurat. Dia hanya mensupport hal-hal yang berbau kasih karunia. Kenapa? Karena hukum Taurat mematikan, kasih karunia memberikan kehidupan. Jadi jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Saya mau kasih tahu sama saudara, dunia sekarang berteriak kelaparan, dunia berteriak ketakutan. Tetapi kalau hari ini saudara mau percaya Injil, percaya berita kabar baik, kebangkitan, kematian Yesus, maka ingat baik-baik, tadi permulaan saya sudah katakan sama saudara, ada saatnya di mana gereja, perhatikan baik-baik, ketika mereka percaya Injil, ketika mereka percaya kabar baik, berita kematian, kebangkitan Yesus, ada saatnya gereja memiliki kuasa yang besar. Dan hidup mereka penuh dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sehingga, perhatikan baik-baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama saudara, saya rindu saudara juga mengalami apa yang gereja mula-mula alami. Memiliki kuasa yang besar di tengah situasi dunia yang sulit seperti sekarang ini. Di mana dunia berteriak kelaparan, di mana dunia berteriak ketakutan. Tetapi saya rindu di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini. Gereja mengalami apa yang gereja mula-mula alami. Memiliki kuasa yang besar, melihat hidupnya penuh dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada seorang pun di dalam gereja yang hidupnya berkekurangan. Bagaimana caranya? Percaya Injil, percaya kabar baik, percaya kematian, kebangkitan Yesus. Maka ketika saudara mau percaya berita kebangkitan Yesus, kematiannya, apa yang terjadi? Di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan, menyelamatkan saudara, menyembuhkan saudara, memproteksi saudara.
memberkatimu melimpah-limpah. Karena arti kata menyelamatkan, minggu yang lalu kita sudah pelajari, arti kata menyelamatkan bukan hanya memindahkan saudara dari neraka ke surga, tapi arti kata menyelamatkan to make well, to rescue from danger, to prosper. Jadi percaya Injil, amin, percaya kabar baik, percaya berita kematian dan kebangkitannya, maka saudara akan mengalami kuasa yang besar. Dan ingat, Injil selalu membuat saudara semakin melihat Yesus, saudara semakin mengenal Yesus. Ketika saudara mengenal Yesus, apa yang terjadi? Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Kalau saudara memiliki kedua hal ini, kuasa yang besar, kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya percaya, di tengah situasi dunia yang sulit seperti sekarang ini, seperti apa yang Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang hidupnya berkekurangan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Hidup dalam kebenaran Injil. Percaya Injil. Bilang sama kiri kananmu, hidup dalam kebenaran Injil. Percaya Injil. Percaya kabar baik. Amin. Saya punya satu kesaksian buat saudara. Injil luar biasa sekali. Saudara cukup percaya, maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan menyelamatkan saudara. Shalom, saya Ibu Esther. Saya mau membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan bagi saya, suami saya, dan anak-anak saya. Setiap minggu saya selalu mengikuti khotbah tentang kebaikan Tuhan dan Injil kasih karunia Tuhan melalui channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Saya selalu mengamini setiap janji Tuhan yang terus dinyatakan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan melalui Pastor Ivan. Ada masa-masa di mana saya khawatir akan banyak hal. Saya kembali diteguhkan oleh firman Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya kembali diingatkan untuk selalu mengandalkan Dia dalam segala hal. Tahun 2020 ini Tuhan memperlihatkan betapa kemurahannya berlimpah bagi anak-anak kami dan kami sekeluarga. Kasih karunia melimpahi mereka. Amin. Sandi Putra, anak pertama kami yang pernah terpuruk dalam bisnis konveksinya di Bandung pada pertengahan tahun 2019 kemarin, pindah ke Jakarta. Dalam pergumulan mencari pekerjaan, kami hanya mengharapkan kebaikan Tuhan atas anak-anak kami. Dan puji Tuhan, Tuhan menempatkan dia di perusahaan sesuai dengan harapannya. Dan tidak hanya itu, walaupun ini bidang baru baginya, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, ia mendapat pencapaian ketiga tertinggi secara nasional di perusahaan tempat dia bekerja. Kasih karunia melimpahi mereka. Amin. Putri kami, pada tahun ini, walaupun kondisi sedang tidak menentu dan begitu sulitnya keadaan ekonomi, namun oleh kasih karunia Tuhan, dia dapat mempertahankan kembali pencapaiannya tahun lalu sebagai nomor 1 nasional di bank tempat dia bekerja. Lagi-lagi kasih karunia Tuhan melimpahi mereka. Sungguh bersyukur atas rahmat dan anugerah Tuhan bagi anak-anak kami dan bagi kami sekeluarga. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Dan kami tetap percaya masih banyak pintu-pintu yang baik yang dibukakan Tuhan bagi kami sekeluarga dan bagi kita semua. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik di tengah dunia seperti sekarang ini. Satu hal yang harus saudara lakukan. Hidup dalam kebenaran Injil. Percaya Injil, percaya kabar baik, percaya apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara. Percaya dengan berita kematian dan kebangkitannya, maka saudara akan melihat kuasa yang besar. Dilepaskan, menyelamatkan saudara, menyembuhkan, memberkati, memproteksi saudara. Dan ingat baik-baik, ketika saudara percaya, kasih karunia melimpahi hidup saudara. Dua hal ini, kuasa yang besar, kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara memiliki dua hal ini, maka saudara akan hidup diberkati. Tidak ada seorang pun di antara saudara yang kekurangan sesuatu apapun. Percaya Injil, hidup dalam kebenaran Injil, segala sesuatunya baik-baik, sehat-sehat. Diberkatilah saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya di tengah situasi dunia yang sulit seperti sekarang ini, ketika kami percaya kabar baik, percaya Injil, percaya berita kematian, kebangkitan-Mu, maka di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan dan kasih karunia melimpahi kami. Sehingga tidak ada seorang pun anak-anak-Mu, sekalipun dunia kekurangan,
tidak ada seorang pun anak-anakmu yang hidupnya berkekurangan. Engkau cukupkan segala sesuatunya, karena kekuatanmu dilepaskan untuk memberkati kami berlimpah-limpah, kekuatanmu dilepaskan memproteksi kami, kekuatanmu dilepaskan untuk menyembuhkan kami dan membawa kami kepada kesempurnaan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.